Ibu-ibu, bapak-bapak, orang dikawitan acarana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudroh irodah serta inayah Allah kita masih bisa berada di tempat ini dalam rangka acara yaitu pembagian rapot jenjang SMP SMA Al-Fatih. Setelah acara dimulai abdi bade ngadugikeun heula ya rondon acarana terlebih dahulu. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan dan taujiam, yang keempat pembagian ijazah dan pelepasan simbolis, yang kelima penutupan, dan yang terakhir pembagian raport. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, acara ini kita terbatas ibu ya, karena setelah kita akan ada pembagian raport juga untuk jenjang SD gitu. Jadi kita tidak bisa lama gitu dalam pembagian raport hari ini. Nah, maka langsung saja untuk ke acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Irsyad. Kepada Irsyad dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya as-syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nasa ka khasiyatillahi aw asadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal kitab laula akhartana illa ajarin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Samina wa ta'ala ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Noy Tering Doa Jazakumullah Khairan Katsiran yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, gimana sudah siap untuk melihat hasil rapot anak-anaknya? Ya Bu ya. Insya Allah hasilnya memuaskan. Ketika ibu dan bapak tinggal hasil rapotnya, ibu langsung sehat. Itu aja langsung bukan sehat jasmani doang, tapi rohani, dompet lagi ikut sehat ibu. Amin. Nah Bu, langsung saja kepada acara selanjutnya yaitu sambutan dan taujiam yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Janul Abdullah. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-ayat. Alhamdulillah, berkat kudrah iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan mulia ini di bulan yang diharamkan ini dan juga di tempat yang sangat Allah cintai, Allah masih memberikan kita berbagai nikmat, kesempatan, kesehatan yang afiat, serta nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, yang dimana keimanan itu mesti dirawat dan dijaga, karena iman rentan akan yang namanya redup, turun, bahkan juga bisa jadi iman itu hilang. Maka oleh karena itu salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang tidak pernah lepas dari lisannya, yaitu Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, kami memohon kepadamu iman yang tidak akan lepas. Dalam rangka merawat iman ini, maka kita dituntut untuk berilmu. Maka pada kesempatan berbahagia evaluasi pembagian rapor hari ini, saya mewakili dari jajaran asatidzah dan pendidik pengajar lainnya ingin sedikit mensarikan dari Kitabul Ilmi karangan atau salah satu di antara kitab yang ada di kitab Sahih Al-Bukhari, bagaimana Imam Al-Bukhari menyusun Kitabul Ilmi dengan beberapa bab di dalamnya, hadis-hadis beserta ayat yang ada di dalamnya, bagaimana ini menjadi panduan untuk kita selaku pengajar dan para santri dan juga para orang tua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan taujih am di penghujung akhir tahun ajaran 2025-2026 ini, saya ingin sedikit mengingatkan khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk para orang tua sekalian. Karena nanti sebentar lagi Bapak dan Ibu akan melihat hasil ikhtiar usaha jihadnya anak Bapak dan Ibu selama 1 tahun ketika mereka menempuh pendidikan di Al-Fatih ini. Maka poin pertama yang harus atau yang ingin saya sampaikan kepada para orang tua khususnya, yaitu bagaimana sambutan yang senantiasa diutarakan oleh mereka orang-orang Arab dan juga sambutan yang sering disampaikan oleh Rasulullah kepada para pencari ilmu. Maka saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kalau kita sering dengar kata ahlan wa sahlan, ahlan itu kalau diterjemahkan ahlan wa sahlan itu kan artinya selamat datang. Padahal ahlan dan sahlan itu artinya bukan selamat datang. Ahlan itu dari kata ahlun yang artinya keluarga. Maka saya ucapkan ahlan kepada para orang tua, karena hakikatnya kita ini adalah satu keluarga, kita ini satu tim, yang dimana tim itu ketika satu bagiannya tidak berfungsi maka akan cacat. Kita disebut ahlun, pihak keluarga dari santri, dan kami selaku para pendidik asatidzah itu merupakan satu keluarga yang harus beriringan. Yang hari ini yang sering kita jumpai justru banyak pendidikan itu kenapa hari ini pincang, karena memang satu bagian yang tidak dijalankan. Misalkan orang tua hanya sekedar menyekolahkan, menitipkan anaknya, sudah tidak peduli dengan pendidikannya di rumah.
Maka saya kembali ingatkan, ahlan, ibu-ibu sudah kami anggap keluarga. Selamat datang. Kita ini adalah satu bagian yang dimana ketika satu bagian hilang atau rusak, maka bagian yang lain pun terkena dampaknya. Kemudian sahlan. Sahlan itu artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya mudah. Maka kami selaku asatidah senantiasa berusaha dalam menggapai cita-cita kita semua untuk berada di jalan yang istiqomah agar bisa dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Maka insya Allah kami akan kami akan bikin satu sistem pendidikan yang akan memudahkan para orang tua dan para santri untuk lebih mengenal agama. Maka inilah satu di antara konsep ucapan selamat datang yang sebenarnya maknanya begitu dalam. Karena kalau kita terjemahkan ahlan wa sahlan itu hanya sekedar selamat datang. Padahal tadi kembali lagi ahlan, ibu-ibu ahlan, oh berarti ibu teh keluarga kami. Kalau hari ini ibu tidak menjalankan tim ini, perahu ini, maka ibu sudah berkhianat kepada kami. Dan kami pun tidak bisa berlaku atau berharap banyak akan putra dan putri ibu. Sahlan, insya Allah kami akan senantiasa memudahkan jalan dalam mencari ilmu untuk para santri dan anak-anak putra putri bapak dan ibu sekalian. Dan terakhir, marhaban. Rasulullah ketika datang para pencari ilmu ahlu sufah, beliau mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai para pewaris Nabi. Nah, marhaban ini pun maknanya begitu luas. Marhaban itu dari kata yang artinya luas, dalam artian mudah-mudahan dari hadirnya putra putri bapak dan ibu di tempat ini nanti mereka bisa menjadi orang-orang yang luas ilmunya dan luas wawasannya, tapi bukan hanya luas ilmu tapi luas pemahamannya dan luas praktek serta berinovasi dan berkarya setelah belajar di Al-Faqih ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada satu pesan penting juga yang mesti saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu bercermin dari satu bab, di mana bab tersebut Imam Bukhari membuat bab bergantian dalam mencari ilmu. Maka dikisahkan kan Umar dengan tetangganya yang saling bergantian. Pada saat Umar berangkat bekerja ke ladang ataupun ke pasar, maka tetangganya lah yang bertugas untuk hadir di majelis ilmunya Rasulullah. Nah, namun ketika si tetangganya yang bekerja, maka Umar lah yang akan hadir di majelis Rasulullah. Nah, disinilah pesan pentingnya untuk kita selaku tadi tim ahlun ini, ibu dengan orang tuanya, kami dengan orang tua biologisnya, kami sebagai orang tua ideologis mereka di sekolah. Nah, maka kan setelah pembagian rapot ini akan kami pulangkan putra dan putri ibu ke rumah masing-masing. Nah, maka kami serahkan selama kurang lebih hampir 2 minggu lebih. Putra putri ibu kami lepaskan, kembalikan ke pangkuan orang tuanya. Maka istilah bergantian dalam mencari dan berdakwah ini disebut sebagai istilahnya tana'ub. Maka hari ini kami lepaskan, kami kembalikan, silakan ibu didik di rumah. Ya, jangan sampai karena kejadiannya di sekolah rajin gitu, sholatnya, tapi ketika liburan saja, ya ini yang saya perhatiin bu, ini mah berita buruk tapi yang harus dievaluasi terus.
Ya, selama hari Senin misalkan sampai Sabtu, subuh dan qobla subuh teh rajin. Pas datang hari Ahad, nah teka tinggal di masjid budak eta teh qobla nante subuhna telat, enggak sampai enggak mahnya, tapi telat. Nah, maka saya kembalikan hari ini anak-anak ibu silahkan kita berniabah dalam artian bergantian saling tanawub. Selama tadi 1 semester ini kami full mengajar mendidik putra putri ibu. Hari ini selama 2 minggu kami kembalikan lagi ke rumah. Tolong dididik, titip, jangan sampai setahun atau semester ini hancur hanya gara-gara 2 minggu. Ya Bu, sekali lagi jangan sampai 1 semester atau bahkan 1 tahun ini itu hancur dikarenakan 2 minggu. Atau kalau dalam kesehariannya misalkan santri yang pulang pergi ketika dia di sekolah, kamilah shift untuk mendidiknya, tapi ketika dia di rumah, ibu yang harus mendidik dan menjaganya. Itu poin kedua yang penting yang harus saya sampaikan, karena hari ini banyak kita saksikan orang tua sudah tidak peduli kaitan pendidikan anaknya. Bahkan hari ini saja yang bikin saya sedih, itu ada yang izin di pembagian rapot karena harus mewakili kerja bakti. Berarti kan pembagian rapot ini sudah dianggap sesuatu hal yang tidak penting, padahal kan hanya sejam ya. Santri pun tidak nyampe sejam, jam 9 dalam artian sudah kita kembali lagi bisa ikut. Dan saya yakin pun hari ini banyak orang tua yang tidak hadir. Dan dari kurang lebih kan santri SMP SMA itu 60-an. 60, mungkin ada bapak atau ibunya yang hari ini tidak hadir. Nah, ini satu pemandangan yang mengerikan sebenarnya. Mengerikan dalam artian memang orientasi orang tua hari ini sudah tidak menganggap pendidikan itu penting. Yang penting itu uang, cuan, duit, untung. Buat apa sekolah tinggi-tinggi tapi miskin? Ya. Nah, maka poin berikutnya yang harus saya ingatkan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berkenaan tentang apakah yang hari ini kita lihat semangat jihad dalam mencari ilmu itu sudah redup. Hari ini ya, kalau kita gambarkan Bu, gambaran pendidikan secara umum di Indonesia, yang ini sebenarnya adalah propaganda musuh. Propaganda musuh yang dimana sekolah itu dari tingkat PAUD nanti sampai S1, S2, S3, ujung-ujungnya pasti bagaimana si anak itu harus bisa bekerja. Lulus SD dapat ijazah, dapat SMP, dapat kemudian bisa melanjutkan SMA, habis SMA bisa kuliah, habis kuliah kerja. Ini konsep Zionis. Di Islam yang namanya belajar itu bukan untuk bekerja. Di Islam yang namanya belajar itu bukan untuk mencari uang. Ya. Nah, saya khawatir Bapak dan Ibu pun hari ini mensekolahkan anaknya tujuannya ke sana gitu. Berarti kan sudah didoktrin oleh mereka musuh-musuh Islam. Karena Bu, saya mendapatkan informasi ini bukan dari orang muslim, tapi dari orang non muslim juga. Ternyata memang propaganda mereka ya seperti itu. Sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Udah sampai di situ mentoknya. Berarti sekolah teh untuk bekerja, sekolah itu untuk mencari uang. Nah, sedangkan dalam Islam itu konsepnya bukan seperti itu. Yang namanya belajar itu kan sampai mati. Ya. Nah, maka hari ini pun keseriusan orang untuk mencari ilmu, terutama para orang tua pun semakin menipis.
Ya Pak Bu, dalam artian mereka itu tidak rela berkorban jiwa, raga, dan harta untuk mencari ilmu. Bahkan mereka menganggap pengeluaran untuk menyekolahkan anak adalah pengeluaran yang konsumtif, dalam artian hanya berlangsung pendek. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika melihat anak-anak Bapak dan Ibu hari ini belajar mengenal agama, kemudian ditambah lagi mengenal wawasan lain, itu sebenarnya sedang membangun peradaban, sedang membangun generasi yang baik. Makanya kita sering temukan hari ini orang tua yang enggan berkorban. Enggan berkorban dalam artian baik harta maupun raga untuk habis-habisan menyekolahkan anaknya. Ya. Bu, Ibu tahu Imam Bukhari? Ada yang nggak tahu Imam Bukhari hari ini? Beliau dapat warisan dari ayahnya. Warisan itu beliau habiskan untuk mencari ilmu. Ya. Beliau habiskan karena beliau paham ketika umurnya dipakai untuk mencari ilmu itu bukan sedang ingin mencari keuntungan duniawi, tapi justru ingin menciptakan peradaban yang baik, generasi yang baik, dan juga untuk masa yang langgeng nanti ketika waktu itu sudah tidak lagi terbatas oleh umur, yaitu kondisi yang dimana di akhirat abadi selamanya. Jadi kalau hari ini misalkan Bapak dan Ibu masih ragu, dalam artian masih banyak bimbang, nah punten banyak di Al-Fatih sendiri kenapa gitu, kami belum bisa menggratiskan karena kami tahu betul kemampuan finansial kami pun belum seperti sponsor yang mereka sekolah-sekolah punya sponsor besar dan bergelimangan harta. Insya Allah kami pun ketika memang Al-Fatih ini sudah menjadi yayasan yang kaya hartanya, kami pun tidak segan-segan untuk menggratiskan menyekolahkan anak Bapak Ibu sampai S5, sampai doktor, profesor pun akan kami lakoni gitu. Karena kami paham generasi ini akan baik ketika mereka orang-orang yang punya ilmu sudah banyak dan menguasai dunia ini. Kami tidak akan segan ke sana gitu. Nah, cuman hari ini masalahnya kami pun masih Allah uji dengan bab itu finansial. Kami pun tidak bisa memungkiri dalam artian kebayang oleh Ibu guru-guru yang tiap hari mengajar banting tulang, mengorbankan kalau disuruh dia dagang bekerja pun sebenarnya sanggup, tapi dia relakan semua itu untuk berkorban tenaga dan waktu untuk memperbaiki anak-anak atau generasi muda hari ini. Kemudian tiba-tiba setiap bulan dia hanya menerima uang yang kalau dibawa ke Borma semenit pun langsung habis. Sebulan di mereka berjuang, kalau disuruh kasih pilihan sebenarnya mereka pun untuk sekolah di sekolah yang luar biasa tinggi bisa, untuk bekerja di pabrik yang gajinya UMR pun sanggup bisa, tapi mereka lebih memilih untuk berjuang bersama kami, berdakwah membangun generasi-generasi yang baik dengan kondisi yang ala kadarnya. Memang seperti itulah sunatullahnya orang-orang yang dekat dengan ilmu teh pasti dengan kondisi yang sulit, sedih dan miskin. Ya. Nah, maka saya di sini bukan ingin menyoroti pihak gurunya, saya akan soroti pihak orang tua. Hari ini kalau Bapak makan itu
tempat tinggal bakal diusahakan untuk mendapatkan uang untuk itu tidak? Ya, tempat tinggal, makan, pasti Bapak pun rela habis-habisan gitu. Tapi kenapa? Padahal itu hanya untuk memenuhi kebutuhan waktu yang tidak akan lama. Dalam artian pasti bakal habis. Tapi kenapa untuk membangun generasi peradaban yang baik, hari ini orang tua tidak mau habis-habisan, tidak mau berkorban, tidak mau mencurahkan segala tenaganya untuk menciptakan generasi yang baik itu. Nah, maka kami ingatkan kembali, ternyata jihad bil mal, badlul mal, berkorban dengan harta merupakan satu hal yang pasti akan dilakukan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebut di Bukhari ini kan tadi saya sampaikan patokannya, saya ambil sarikan ini dari Kitabul Ilmi dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis Nabi ada dua orang yang boleh kita hasud kepadanya. Kan iri itu haram, tapi kepada dua orang ini tidak haram, dalam artian dianjurkan kita harus iri kepada orang itu. Nanti istilah lainnya ghibthah. Pertama, orang yang dikasih ilmu, kemudian dia mengamalkan dengan ilmunya. Kemudian orang yang punya harta, dia habiskan hartanya di jalan Allah. Lihat, ilmu dan harta, ini dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak hari ini kita ingin menjadi ahlun bekerja sama, ya, dalam artian bagaimana keberlangsungan kegiatan belajar mengajar ini terus bisa berlangsung sampai nanti Allah takdirkan harus berhenti. Nah, maka harus ada usaha dan upaya dari para orang tua pun, ya kami mohon gitu. Karena ya sebenarnya kalau mau kualitas ilmu yang baik dengan fasilitas yang baik harus dibayar dengan biaya yang besar juga. Itu memang satu arah, tidak bisa berlawanan, dalam artian memang harus seperti itu. Nah, cuman hari ini yang saya ingin ingatkan kembali gitu. Untuk orang tua khususnya, saya pun tidak akan menyoroti lebih spesifiknya, dalam artian ya silahkan yang merasa gitu, hari ini masih menganggap kami dengan sebelah mata, masih menganggap anak-anaknya yang belajar itu jangan belajar unggul gitu, nggak perlu saya berkorban banyak, yang hari ini masih melalaikan, dalam artian tidak terbesit dalam hatinya untuk menunaikan kewajibannya sebagai orang tua yang sedang menyekolahkan anaknya, maka tolong dibersihkan lagi hatinya. Hari ini kita semua sedang membangun peradaban di tengah-tengah generasi yang begitu hancur. Ibu ingin anak ibu termasuk orang-orang yang masuk di dalam generasi yang hancur itu, atau kita ingin jadi salah satu di antara sekian orang yang mungkin tidak akan banyak yang akan berjuang untuk menciptakan peradaban yang baik, meskipun itu akan terwujudnya nanti di akhir zaman hanya sekedar toifah saja, sekelompok kecil. Maka kembali saya ingatkan, demi keberlangsungan itu semua, mari kita kerjasama, kita kerja keras lillahi ta'ala. Kami tidak perlu dihargai oleh ibu dengan label berapapun itu, tapi bagaimana kita semua ini untuk menjalankan perahu ini butuh bensin, butuh bahan bakar. Kalau guru-guru di sini malaikat, insya Allah tidak perlu dibayar. Tapi saya yakin guru-guru yang hadir di sini adalah manusia biasa, bukan Superman, bukan super girl. Semuanya adalah manusia biasa.
Itu yang harus direnungkan kembali. Tapi kalau ibu menganggap ini mah berlebihan, silahkan ibu ambil anak-anak ibu, sekolahkan di mana sekolah itu gratis, dapat bantuan dan yang lain macamnya. Karena saya hari ini menyoroti banyak guru-guru honorer di luar sana, mereka gaji sebulan hanya 50.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000. Ibu ke Borma habis berapa? 200.000 habis dalam berapa hari? Nah itu ya, kembali lagi saya ingatkan, hayu orang seriuskan gitu. Kalau hari ini ibu menyekolahkan untuk anak itu bisa bekerja, ambil aja anaknya, tidak perlu disekolahkan di sini. Anak saya mah sekolah teh buat dapat gelar S1, S2, ya pokoknya mah ujung-ujungnya pasti dipakai untuk bekerja. Ambil saja anaknya, mumpung masih muda dan mumpung belum berjalan lama, silahkan ambil saja. Karena kami nggak mau konsep belajar itu hanya sebatas untuk bekerja. Kalau mencari ilmu hanya sebatas untuk bekerja, rusak generasi. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Dan terakhir sebagai penutup, saya ingatkan dan mohon doa, terkhususnya besok anak bapak dan ibu serta jajaran asatidah akan mengadakan rihlah ke puncak Bogor. Itu kita berangkat sehabis subuh. Maka kami mohon doa dari bapak dan ibu untuk keselamatan, kelancaran dan kemudahan. Insya Allah acaranya bukan kaitan acara-acara yang hanya sekedar hura-hura happy-happy. Insya Allah akan dibungkus juga dengan niatan lillahi ta'ala. Maka kami mohon doa ya, karena ini adalah sebuah safar yang dimana safar pun Rasulullah senantiasa mendoakan sahabatnya dengan doa yang terkenal, zawadakumullahu taqwa wa ghafarul dzanbak. Ya, itu pun kami mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian untuk acara besok sampai hari Selasa. Kita pulang dari Bogornya hari Selasa setelah zuhur. Mudah-mudahan sampai dengan kondisi selamat, sehat dan afiat sampai rumah masing-masing. Mungkin ini sebagai sambutan dan taujih am untuk kesempatan hari ini. Nanti setelah ini pasti akan ada pembagian rapot dengan wali kelas masing-masing. Kalau ibu-ibu ingin tahu perihal anaknya seperti apa, silahkan ditanyakan langsung ke pihak wali kelasnya masing-masing. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Janul Abdullah Tering doa jazakumullah khairan katsiran yang telah menyampaikan sambutan dan juga taujiam. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ada simbolis ya dari ibu-ibu atau dari yang akan diwakilkan oleh Bu Rizka ya. Untuk Ustadz Jia, kepada Ibu Rizka persilakan. Mangga untuk Ustadz Jia ke depan untuk menerima simbolis ini. Ini dari ibu-ibu, saya sebagai perwakilan dari orang tua murid dari Yayasan Al-Fatih. Dan seberapa Ustadz malu sebenarnya? Buat duduk. Iya. Buat Al-Fatih aja gitu ya. Gak besar, Ya. cuman sedikit. Yang untuk Malu lah. Al-Fatih ya. Nuhun ibu-ibu, iya Kang Al-Fatih punya. Kamu Kang Abi mah langsung aja transfer. Turun, turun kasih ron. Nanti sama saya dikasih ke bendahara Al-Fatih saja. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka
yang telah memberikan simbolis kepada guru-guru. Mudah-mudahan apa yang diberikan itu bisa bermanfaat ya bagi guru-guru, begitu juga bagi ibu-ibu yang memberikan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembagian ijazah dan pelepasan simbolis yang akan diberikan oleh Ibu Titik sama Ustadz Trisna. Baik, kepada Ibu Titik dan Ustadz Trisna dipersilakan untuk maju ke depan. Untuk untuk nama yang dipanggil dipersilakan untuk ke depan ya. Yang pertama nama yang dipanggil itu Ayuni Soniangsih. Ayuni Soniangsih, silakan. Yuk maju. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, berikan tepuk tangan untuk Ayuni. Oh iya, ini ada pemberitahuan dulu untuk ininya apa? Sadisna? Apa namanya? Mendali anak SMP nanti hari Selasa datangnya katanya. Jadi mendalinya tidak akan dikasih sekarang. Ya. Ini untuk anak SMA terlebih dahulu ya. Tuh. Jadi jangan iri ya untuk anak SMP. Sabarlah, kayaknya pasti kepasihan. Baik, untuk selanjutnya yaitu Seni Nur Laila. Silakan. Baik, yang selanjutnya Sakira Aulia. Langsung ngangkat heula nya. Sok, engal. Yang selanjutnya itu Putri Melani. Yo, Putri Melani. Baik, yang selanjutnya itu Sopi Jahra Nurul Fadilah. Ayo opatan berarti udah dipanggilnya. Sopi Jahra Nurul Fadilah. Ada Sopi? Oh, masih di jalan kan? Masih di jalan. Langsung ke yang lainnya dulu ya. Restu Fadilah. Fadil. Ya, Jehan Nur Apriliani. Jehan. Jehan ada? Oh, sakit. Oh. Mamahna kapayu na mamahna, wakilan mamahna. Ada, Rep. Ada ku mamahna. Ya, untuk selanjutnya itu Repki. Mana Repki? Ya.
Ya ibu-ibu, bapak-bapak, berikan tepuk tangan sekali lagi bu. Hah? Sita. Oh ini Sita. Cita. Hampurannya. Nah sekarang betul bu, ya silakan berikan tepuk tangan bu. Nah ini alhamdulillah mereka sudah mendapatkan medali dan juga rapotnya masing-masing ya. Ya langsung saja kita ke kelas 3 SMA ya bu, Pak. Itu nanti yang dipanggil sama langsung ke depan, itu yang pertama Asabar Al-Insani. Yo kepada Asabar, maju. Rumah 24 karat itu bisa dibungkus. Ya. Yang kedua Indra Alta Fiansyah. Kepada Indra silakan. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Wildan. Yo, Wildan. Neneng Yulia silakan. Ya, Siti Nur Anggraini. Dan yang terakhir Siti Sumaya Nur Habibah.
Ya, berikan tepuk tangan ibu-ibu, bapak-bapak untuk mereka. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, untuk acara hari ini alhamdulillah ya selesai dari pertama sampai akhir. Jadi untuk terakhir yaitu adalah pembagian rapot. Nanti akan bersama wali kelasnya masing-masing. Nah, di sini berikan tahukan bahwasanya kelas 1 SMP bersama Ibu Entri di belakang. Yang kelas 2 SMP sama Ibu Abil di gazebo 1. Kelas 3 SMP sama Bu Titik samping masjid. Kelas 1 SMA sama Karaji di kantor. Kelas 2 SMA bersama saya sendiri di gazebo. Yang kelas 3 SMA sama Ustadz Trisna di atas. Ya. Nah, jadi untuk pemberian rapot nanti selesai ini bisa menemui wali kelasnya masing-masing ya Bu ya. Nah, untuk acara alhamdulillah selesai, kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini